Pemirsa, ayah almarhum Pradaluki Syafril Saputra Namo, Pelda Christian Namo, dijemput paksa oleh anggota Detasmen Polisi Militer 9 Garis Miring 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelda Christian ditangkap saat tiba di Pelabuhan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Saya lepas baju saya siap. Saya lepas baju saya siap. Iya betul, tapi kan surat tes tunjuk saya dulu. Saya kuana semua. Penangkapan terhadap Pelda Christian Namo di Pelabuhan Tenau diwarnai perdebatan. Apa dari form gitu? Kok tiba-tiba namanya perintah. Dalam video yang viral, Christian Namo sempat menolak dibawa anggota TNI. Ini kalian kami. Beta buka. Abang dari jemputung. Ia bahkan membuka bajunya sebagai bentuk protes. Melalui kuasa hukumnya, Christian Namo mempertanyakan dasar hukum dan surat perintah penangkapan resmi. Sebagai tim hukum kasus hukum, saya Kosma Joko kaget ya. Klien kami tiba-tiba dijemput ya. Dijemput menghadap ke Denpom Kupang tanpa alasan hukum yang jelas. Jadi kami tidak sedang melawan TNI. Kami ingin mengikuti proses dengan menunjukkan surat jelas gitu. Karena klien kami saat ini sedang menghadapi musibah. Usai video tersebut viral, terungkap bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan laporan dari istri Pelda Christian Namo, Sepriana Paulina Mirpi, terkait dugaan pelantaran keluarga dan pemfitnahan di media sosial. Selain laporan dari istri, pihak Kodim Rotendao juga disebut telah melaporkan Pelda Christian Namo atas dugaan pelanggaran disiplin dan hukum militer. Yang saya laporkan itu suami saya, Pelda Christian Namo. Saya melaporkan terkait video-video live yang mencaci maki, menghina, menghujat saya dan keluarga saya. Dan itu sangat mempermalukan kami, terutama saya dan anak-anak saya, mengganggu psikis kami, mental anak-anak saya perlu jaga. Saat ini Pelda Christian Namo telah ditahan di Denpom Kupang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita cantik tertangkap basah tengah menyamar menjadi seorang pramugari dan sempat ikut penerbangan rute Palembang, Jakarta. Pelaku beralasan menjadi pramugari gadungan demi konten di media sosial. Seorang wanita yang mengaku asal Palembang, Sumatera Selatan tertangkap basah menyamar sebagai pramugari maskapai komersil. Ia datang ke bandara lengkap dengan seragam, koper hingga kartu identitas. Untuk bisa masuk ke dalam pesawat, wanita ini membeli tiket. Penyamarannya terbongkar setelah tak bisa menjawab saat ditanya awak pesawat lainnya. Aksi pelaku berakhir setelah pesawat rute Palembang Singapura ini mendarat. Di bandara, ia ditunggu petugas keamanan dan langsung diperiksa pihak AFSE. Wanita bernama Nisha ini pun memberikan klarifikasinya dan meminta maaf. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Menurut polisi, pelaku terobsesi ingin menjadi pramugari namun gagal. Yang bersangkutan bisa naik ke pesawat karena punya tiket penerbangan. Yang bersangkutan ini punya cita-cita menjadi pramugari dan sebelumnya juga pernah mendaftar sebagai pramugari. Jadi yang bersangkutan bisa naik ke pesawat karena memang yang bersangkutan punya tiket dan ada boarding pass-nya dalam penerbangan tersebut. Baik sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman apakah kejadian tersebut ada tindak pidananya atau belum. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak maskapai terkait viralnya kasus tersebut. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang kepala sekolah dan seorang guru digerebek saat hendak meninggalkan hotel di Lampung Timur, Lampung. Tenaga pendidik ASN ini diduga baru saja menyewa kamar selama 3 jam karena juga terekam CCTV hotel. Mana, Pak? Mau kemana, Pak? Hah? Dari mana, Pak?
Warga Lampung Timur dihebohkan dengan video viral 2 oknum ASN yang dilabrak seorang warga diduga usai menyewa kamar di hotel di wilayah Bandar Lampung. Kamu hebat ya udah. Ya korwil kamu ya. Iya. Dalam video tersebut, pria yang memergoki oknum kepala sekolah dan guru P3K wanita itu merekam keduanya saat akan meninggalkan lokasi sembari menumpahkan kekesalannya yang merasa rumah tangganya dirusak. Dari mana, Pak? Ini apa ini? Enggak ada apa-apa kamu nih. Kamu nganjurkan rumah saya kok. Sementara, pada rekaman lain menampilkan CCTV hotel, di mana oknum kepala sekolah tersebut memasuki kamar hotel bersama guru P3K itu selama 3 jam. Setelah itu, keduanya keluar bersamaan dari kamar dan guru wanita sudah berganti pakaian. Kedua oknum tenaga pendidik ini kini dalam pemeriksaan dan sudah dimintai klarifikasinya di Dinas Pendidikan Lampung Timur. Akan mengambil langkah-langkah yang sesuai aturan atau regulasi yang berlaku, seperti pemanggilan untuk klarifikasi, kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi. Nah, selanjutnya untuk urusan penyidikan dan sebagainya itu adalah ranahnya di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, termasuk pemberian sanksi itu adalah wewenangnya dari pejabat pembina kepegawaian melalui Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Meski sudah viral dan menjadi perbincangan, namun belum ada laporan baik dari pasangan resmi oknum ASN maupun dari pihak yang merasa dirugikan. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemerintah mulai memperluas program makan bergizi gratis. Kali ini sasarannya bukan hanya anak sekolah, tetapi juga warga lanjut usia atau lansia. Pemerintah melalui Kementerian Sosial memberi perhatian lebih kepada warga lanjut usia atau lansia. Mensos Saifullah Yusuf menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pemberian makanan bergizi gratis atau MBG untuk lansia terlantar dan juga penyandang disabilitas. Menurut Mensos, saat ini terdapat lebih dari 100.000 lansia terlantar berusia di atas 75 tahun yang menjadi target program. Tidak hanya sekedar makanan, pemerintah juga akan menyiapkan konsep caregiver atau pendamping. Caregiver nantinya akan dilatih untuk merawat lansia, terutama yang tinggal sendiri dan tidak memiliki keluarga. Namun untuk saat ini program caregiver atau pendampingan masih dalam tahap persiapan dan pelatihan. Sementara program makan bergizi gratis akan didahulukan dengan pemberian makanan sebanyak 2 kali sehari. Mensos menjelaskan MBG Lansia merupakan transformasi dari program permakanan yang sebelumnya dikelola kelompok masyarakat. Selain itu, pemerintah menegaskan program ini bukan hanya sekedar memberi makan, tetapi upaya menghadirkan negara untuk warga paling rentan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga dihebohkan dengan munculnya cairan yang diduga mengandung gas dan minyak mentah saat dilakukan pengeboran lubang sumur di halaman rumah di Bangkalan, Jawa Timur. Sejumlah warga pun berdatangan mengais di lokasi sambil membawa botol hingga jerigen. Beginilah kondisi lubang pengeboran sumur di halaman rumah warga di Dusun Manakace, Desa Panyak Sagen, Kecamatan Kelampis, Kabupaten Bangkalan. Dari lubang yang bahkan sudah dipasangi paralon tersebut keluar air pekat seperti minyak mentah yang diduga bercampur gas. Kejadian berawal saat warga lakukan pengeboran sumur pada Kamis sore sejak beberapa hari lalu dan menargetkan kedalaman 120 meter. Namun ketika di kedalaman 105 meter, tiba-tiba keluar air bercampur minyak. Fenomena ini pun langsung tersebar hingga mengundang perhatian warga yang bahkan rela antri mengambil dan mengais cairan tersebut dari sumber lubang. Bahkan ketika disulut korek api, cairan ini menghasilkan api. Bukan semacam minyak yang diuji oleh warga lokal dan Pak Danramil, Pak Camat, Pak Kapolsek itu mengeluarkan api. Jadi langkah-langkah kita untuk berkoordinasi dengan LH selaku AMDAL, juga perekonomian, karena nanti kita akan memberikan pengantar kepada Dinas ESDM Provinsi untuk dilakukan tes lab. Itu berapa titik? Sementara 1. Kini, lokasi pengeboran ditutup sementara karena dikhawatirkan akan membahayakan.
Petugas BPBD gabungan juga akan lakukan uji laboratorium memastikan kandungan dalam air. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.